Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we can start the sloka. Verse. Ya, kita akan membaca sekarang Srimad Bhagavatam 43.2 skanda 4 bab 3 sloka 2. Yada visikto daksastu Brahmana paramestina Prajapatinam sarvesam Adipatye smayo bhavat Yada visikto daksastu Brahmana paramestina Prajapatinam sarvesam Adipatye smayo bhavat. Slok skanda 4 bab 3 sloka 2. Ramana paramestina Prajapatinam sarvesam Adipatye smayo bhavat. Yada visikto sakyastu Ramana paramestina Prajapatinam sarvesam Adipatye smayo bhavat. Yada visikto daksastu Brahmana paramestina Prajapatinam sarvesam Mataji. Yada visikto daksastu Brahmana paramestina Prajapatinam sarvesam Adipatye smayo bhavat. Artinya, ketika Dewa Brahma menunjuk Daksa sebagai pimpinan dari semua Prajapati dan untuk mengembangkan keturunan atau penduduk dunia ini, Daksa menjadi sangat bangga. Penjelasan dari Yang Mulia Srila Prabhupada Ki Jaya. Walaupun dia sangat iri dan memusuhi Dewa Siwa, Daksa ditunjuk sebagai pemimpin di antara semua Prajapati. Ini menyebabkan dia menjadi sangat bangga. Ketika seseorang menjadi sangat bangga dengan kedudukan material atau kepemilikan materialnya, dia bisa menciptakan berbagai bencana atau tindakan-tindakan yang mencelakai orang. Dan oleh karena itulah Daksa bertindak atas ego yang palsu. Inilah yang dijelaskan di dalam bab ini. Sila Prabhupada Ki Jai. Dandavats everyone, Vaishnav Trivishya, Krivasindhavya Visha, Patitanam Pravenabhyo, Vaishnavabhyo, Namo Namaha. Namo Om Vishnu Padaya, Krishna Pistaya, Bhutale, Simate Gogavinda Swami Niti Namine. Tatpadam Dashitam Yena, Tasmai Shri Gurave Namaha. Vande Shri Krishna Chaitanya, Prema Merita Rupiyan, Sakarupan Bhaktivedanta, Krishna Prema Pradam. So I'll read the translation and the purport, and then I'll attempt to say something. Yatabi Shikshito Dakshastu Brahmano Paramestina Prajapatinam Sarvesham Adipatye Smayo Bhavat. Translation: when Lord Brahma appointed Daksha the chief of all the Prajapatis, the progenitors of population, Daksha became very much puffed up. Purport by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Although he was envious and was inimical towards Lord Shiva, Daksha was appointed the chief of all Prajapatis.
That was the cause of his excessive pride. When a man becomes too proud of his material possessions, he can perform any disastrous act, and therefore Daksha acted out of false prestige. That is described in this chapter. So there's been 5 main sittings of the Bhagavatam. Jadi mungkin ini yang kita bisa dengar dari Srimad Bhagavatam. First sitting was in Ekamrakanana under a giant mango tree when Lord Shiva spoke the Bhagavatam to Parvati Devi. Jadi pertama kali pengucapan Bhagavatam itu diberikan oleh Dewa Siwa ketika ada di sebuah pohon mangga yang besar. Di sana beliau memberikan Srimad Bhagavatam, mengucapkan Bhagavatam ini adalah kepada Bhawati atau ibu Parvati, istri beliau. Yes. The second time it was spoken was when Vyas spoke to Sukadeva Goswami. Yang kedua adalah Bhagavatam diucapkan ketika oleh Vyasadeva memberikan kepada Sukadeva Goswami. Sorry, I've missed one out. Next, was when Narada Muni spoke the essential verse of the Bhagavatam to Vyasadeva. Yeah. Sorry, yeah. Jadi sebelum itu adalah Narada Muni membicarakan Srimad Bhagavatam ini berbicara kepada Vyasadeva. Then Srila Vyasadeva spoke the Bhagavatam to Sukadeva Goswami. Kemudian Srila Vyasadeva berbicara yang ketiga itu kepada Sukadeva Goswami. Then Sukadeva Goswami, he entered the assembly of Maharaj Parikshit, and he was asked to take the main seat, become the main speaker, and he spoke the Bhagavatam to Maharaj Parikshit. Dan yang keempat adalah ketika Sukadeva Goswami diminta oleh Maharaj Parikshit, dan di sana ada pertemuan para resi-resi, dan mempersilahkan Sukadeva Goswami untuk berbicara Srimad Bhagavatam kepada Maharaj Parikshit, dan di antara juga resi-resi yang hadir di sana. And that 5th sitting was when Sutta Goswami, who was at the assembly of Maharaj Parikshit, who heard from Sukadeva Goswami, he spoke it in Naimisharanya. Yang kelima adalah ketika Sutta Goswami juga hadir ketika Sukadeva Goswami memberikan Srimad Bhagavatam kepada Maharaj Parikshit ini. Kemudian Sutta Goswami menceritakan ulang lagi Srimad Bhagavatam ini di hutan Naimisharanya di hadapan para resi-resi yang hadir di Naimisharanya. So Sutta Goswami, he was Shrutidara. Shrutidara means whatever he heard, he remembered. Dan Sutta Goswami disebut dengan Shrutidara. Shrutidara artinya apapun yang dia pernah dengar dan langsung dia ingat. So according to the Skanda Purana, the Diksha Guru of Sutta Goswami is Vyasadeva. Menurut Skanda Purana, Diksha Guru dari Sutta Goswami adalah Vyasadeva. And his Shiksha Guru is Sukadeva Goswami. Dan Siksa Guru dari Sutta Goswami adalah Sukadeva Goswami. In the 4th last verse of the Bhagavatam, Sutta Goswami, he says, Yogendriya namastasmai sukaya brahma rupeni. He says, I offer my Dandava pranams to Sukadeva Goswami, foremost mystic and a partial expansion of the Supreme Lord. Dan di sloka nomor 4 dari akhir dari Srimad Bhagavatam itu, beliau mengucapkan memohon maaf kepada Vyasadeva, mungkin karena kesalahan yang mungkin dia perbuat. And they picked Sutta Goswami because he had heard from Vyas and he had heard from Sukadeva Goswami, 2 great Paramahamsas. Kemudian berikutnya adalah Sutta Goswami mendengar dari Sukadeva Goswami dan juga mendengar Bhagavatam dari Vyasadeva. Jadi 2 Paramahamsa yang agung, beliau mendengarkan dari 2 kepribadian agung ini. Therefore it's said in the Bhagavatam, in the opening chapters, Nigama Kapataro Galitam Palam, Sukamukaram Mitadrava Samyutam, Pivata Bhagavatam Rasamalayam, Mahora Rasika Bhuvipavakaha.
that the Bhagavatam is relishable for all. However, it became even more relishable because Sukadeva Goswami had spoken it. Karena itulah Srimad Bhagavatam dijelaskan di awal-awal itu bagaimana Srimad Bhagavatam itu dinikmati oleh siapapun, bahkan lebih menarik lagi karena sudah dicicipi oleh mulut dari Sukadewa Goswami, keluar dari mulut Sukadewa Goswami. And at the assembly of Maharaj Pariksit, there are many great personalities. Dan ketika dalam pertemuan dengan Pariksit itu mungkin begitu banyak orang-orang hebat di sana, orang-orang terpelajar. Lord Shiva was there. Dewa Siwa juga hadir di sana. 4 Kumaras. 4 Kumara, Catur Kumara juga hadir. Shaktivesh Parashuram. Parasurama juga hadir. Satyavesawatara. Narada Muni. Vyasadeva. Vyasadeva juga hadir di sana. So many great personalities were there, but a 16-year-old boy was asked to speak. Jadi begitu banyak kepribadian yang sangat agung hadir di sana. Tapi sekarang ada kepribadian yang umurnya 16 tahun berbicara Srimad Bhagavatam kepada semua yang hadir di sana. So according to the Skanda Purana, the first sitting of the Bhagavatam was in Ikamrakanana when Lord Shiva spoke to Parvati Devi. Jadi menurut Skanda Purana, jadi pertama kali Srimad Bhagavatam diceritakan adalah di Emrat itu, di pohon yang besar itu adalah Shivaji berbicara kepada Bhavati Dewi. And that parrot of Srimati Radhika ended up in that tree listening. Dan di sana ada burung kakatua dari Srimati Radharani yang ada di pohon tersebut pertama kali mendengar Srimad Bhagavatam dari Shivaji. And that parrot became Sukadeva Goswami. Dan burung kakatua itu menjadi Sukadeva Goswami. You know that story? Apakah pernah dengar cerita ini? Yes. So here, you see, in the 5th verse of the Upadeshamrita by Srila Rupa Goswami, he says, Anyanindadi sunyaridam. Pure devotee is free from the propensity to criticize others. Di sini dalam Upadesamrita sloka kelima, jadi Rupa Goswami menjelaskan bagaimana seorang penyembah murni, pure devotee artinya bebas dari ketindakan untuk mengkritik orang lain. Hare Krishna. I got too many sets of glasses. So, pure devotee is free from propensity to criticize others. Lord Shiva is Vaishnavananda Sambhu. He's great Vaishnav, right? Greatest Vaishnav, isn't it? Yes. Ya, jadi di sini Dewa Siwa adalah penyembah yang agung. Beliau disebut dengan Vaishnavananda Sambhu, seorang penyembah yang sangat agung. But we see here, and he's the first person to speak the Bhagavatam. Yang pertama adalah beliau berbicara tentang Srimad Bhagavatam. He's a great Vaishnav, great sadhu. Beliau adalah sadhu yang agung, sadhu Vaishnava yang agung. He's got his own sampradaya. Dan beliau mempunyai sampradaya juga. Padma Purana says sampradaya vihinaye mantrastanish malamata atakaloba vishanti chatvaras sampradayana. Shri Brahma Rudra Sanaka. Shri means Lakshmi, Brahma means Lord Brahma, Rudra means Lord Shiva. Jadi di sana disebut sampradaya hitam. Dari sloka tersebut menjelaskan bahwa seseorang harus mendapatkan mantra dari sampradaya. Jadi ada Sri Sampradaya, jadi Sonaka Sampradaya dan Rudra Sampradaya. And Sanika Sampradaya, 4 Kumaras. Sonaka Sampradaya artinya didirikan oleh Catur Kumara. So Lord Shiva is a great personality, but as we'll see here, Daksha was inimical, envious, and criticized him. Dan di sini Dewa Siwa adalah penyembah yang agung, akan tetapi Daksa memusuhi Dewa Siwa dan mulai mengkritik Dewa Siwa dan memusuhi beliau. So here in the purport, Prabhupada says, when a man becomes too proud of his material possessions, he can perform any disastrous act. Di sini Srila Prabhupada menjelaskan dalam penjelasan kalau seseorang mempunyai kekayaan atau kepemilikan material sangat hebat, sangat besar, dia akan bisa menciptakan
bencana atau tindakan-tindakan yang mencelakai orang lain atau tindakan yang tercela. So Chanakya Pandit says there's 4 types of blind persons. Yang what Upanishad? Chanakya Pandit says 4 types of blind people. Chanakya Pandit menjelaskan ada 4 orang yang disebut 4 orang jenis orang yang buta. Napasati Najatmanda, Kamanda Naiva Pasati, Mada Unmada Napasati, Hiyati Dosham Napasati. 4 types, you know. Yes. So Yes. Let us continue. you know the verse? So there's 4 types of blind persons. Jadi ada 4 orang yang buta sebenarnya di dunia ini. Janmanda, from Janmanda, birth. dari lahir dia buta. Very unfortunate. Jadi itu sangat tidak mujur. Number 2 is Kamanda, Dan nomor 2 adalah kamanda, orang yang from lust. karena keinginan yang kuat atau nafsu yang besar menyebabkan orang itu dibutakan. Then Madanda, pride. Dan yang ketiga adalah madanda, karena kebanggaan seseorang. And we see here, when a man becomes too proud of his material possessions, Mandanda, pride. Jadi sloka ini disebutkan, jadi ketika orang mempunyai kekayaan yang besar maka dia menjadi sangat bangga, dan ini adalah juga membutakan dirinya. And Dandanda, wealth. Kemudian dandanda yaitu adalah kekayaan. So Queen Kunti prays Janmashvara Shuddha Shibi, Edamana Madapuman, Nivahait Yavidaitum Vai, Twamakinchinagoshadam. 4 things that'll stop you going to Krishna. Number 1, aristocratic birth. Jadi 4 hal yang kadang-kadang mengganggu dalam saran Krishna dari Kunti Stuti di sana disebutkan tadi adalah pertama adalah lahir di keluarga orang keluarga ningrat. That's material aristocratic birth. Dan khususnya adalah orang yang secara ningrat, maksudnya secara material itu kaya ataupun orang besar. Material beauty. Ya, juga yang kedua adalah ketampanan atau kecantikan badannya. Material wealth. Kemudian adalah kekayaan material. And Sruta. what is it? Sruta. Education. Oh yeah, material intelligence. Yang keempat adalah kecerdasan secara material. So we'll see here that once we become proud, puffed up, arrogant, rude, bombastic, difficult to deal with, terse, prima donna, everything finished. Di sini dijelaskan kalau orang terlalu bangga, kemudian terlalu arogan, terlalu bombastik seperti itu, jadi orang itu akan tidak bisa mendapatkan prema atau cinta kasih rohani, dan orang tersebut adalah sepenuhnya jatuh. So Napasyati Chajanmanda Kamanda Naiva Pasyati Madana Pasyati Hiyati Dosam Napasyati. 4 types of blind men. If you become one of these blind men, you will suffer. Jika dari sloka tadi dijelaskan adalah 4 jenis orang buta tersebut. Kalau orang jadi buta dari salah satu dari 4 persyaratan tadi, maka orang itu akan sangat menderita. And what happens is the 6 enemies develop. Dan entah bagaimana orang yang buta tersebut akan mengembangkan berkembanglah 6 musuh itu akan segera berkembang di sana. And Srila Bhaktivinoda Thakur has written a very nice article called Matsarya. Dan kemudian Srila Bhaktivinoda Thakur membahas tentang ini dengan kata Matsarya ini. Means envy. Jadi rasa iri hati. So in that article he says, so the 6 enemies are Kam, Krodh, Lobha, Mada, Moha, Mada, Matsarya. Yeah? Jadi ada 6 musuh kita adalah Krodha, terus Moha, Mada, dan juga Matsarya dan sebagainya. Ada 6 musuh sadripu itu. So Kam means lust. Jadi kama artinya nafsu. In the Gita, Krishna says, Avitam Gyana Metina, Gyanino Nityavarina, Kama Rupena Kuntiya, Disparena Leniksa. Burns like fire, is never satisfied, lust. Jadi sebenarnya kelahiran itu adalah sangat susah untuk dipenuhi, dan ini disebabkan musuh yang paling besar dalam hidup ini adalah lust ataupun nafsu. He also says, Satyama Patishtam Te, Jigataho Niswaram, Aparasparam, Sambutam Kimanyat, Yadahoitukam.
The demons say there's no God in control. This world is created by sex design, has no other cause other than lust. Dan inilah yang disebutkan kalau orang tidak bisa mengontrol hal ini dan masalah-masalah yang terjadi diakibatkan adalah sesungguhnya diakibatkan oleh lust ataupun nafsu ini. So calm is lust. So Bhaktivinoda Thakur has written, if calm is there, then anger will develop. Dan Bhaktivinoda Thakur mengatakan ketika ada kama di sana, ada keinginan yang kuat ataupun nafsu yang kuat, maka pasti akan berikutnya adalah berkembanglah rasa marah. If calm and krodha are there, then lobha will develop, greed. Dan kemudian kalau kama dan atau keinginan kuat itu atau nafsu itu dan rasa marah ada di sana, maka muncullah lobha. Jadi inilah yang berkembang. If calm, krodha and lobha, lust, anger and greed are there, then moha will develop, illusion. Kemudian kalau ada kama, krodha dan lobha di sana, maka berikutnya adalah berkembang adalah kebingungan, illusion. And then if calm, krodha, lobha, moha are there, lust, anger, greed, illusion, mada will develop, which means pride. Dan inilah rasa bangga itu muncul ketika berkembang apa? Pertama ada kama, kemudian ada krodha, kemudian ada juga moha atau kebingungan, maka muncullah mada. Everyone's very proud of their material assets, isn't it? My car, my house, my cars, my houses, my money, my bank accounts, whatever they have. But there's always going to be someone, excuse me, got a bigger car, got a bigger house, got more money, someone with a bigger temple. If we become envious of this or jealous, what's the use of us? But that's the way in the material world. Kam, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya, they rule this material world. And unless we become free of those things, we will never be able to access that transcendental realm, ever. Ya. Jadi di dunia ini orang itu mempunyai mempunyai 6 hal ini, apa yang disebut sadripu ini, kama, krodha, lobha, mada dan matsarya, seperti itu. Kalau orang mengatakan ini kekayaan saya, ini uang saya, ini rumah saya dan sebagainya, itu adalah semua keinginan dan rasa kepemilikan. Kalau seseorang masih mempunyai 6 musuh ini, maka dia tidak mempunyai kesempatan, tidak punya akses untuk ke hal-hal yang bersifat spiritual. So, table's not big enough. So the fruit of all these bad qualities, Kam, Krodha, Lobha, Moha, Mada, is Matsarya. It is the fruit of all bad qualities. Dan buah dari si penyebab kama, krodha, moha, mada ini adalah matsarya. Jadi sifat iri hati ini adalah buah dari semua itu. It's just like the sadhu. He's para dukkha dukhi or para sukha sukhi. That means he's very happy to see you happy. He's very upset to see you upset. Dan karena itulah sadhu disebut juga para dukkha dukhi. Jadi atau para suka suki seperti itu. Jadi para sadhu itu sangat menderita melihat penderitaan orang lain. Juga beliau sangat bahagia melihat orang lain menjadi bahagia. But the opposite is para sukha dukhi and para dukkha sukhi. I'm very happy to see you suffering, and I'm very unhappy to see you happy. Jadi, tapi sebaliknya para suka duki, di sana dijelaskan orang yang tidak sadhu itu, saya sangat bahagia melihat orang lain menderita, atau saya sangat menderita melihat orang lain bahagia. Itulah orang material. And that's the position in this material world. I'm very happy if you suffer, and I'm very unhappy. Like you happy. If you get a new car, I get all jealous. If you get a new house, I get all jealous. You've got more money than me, I get all jealous. That's the nature of this material world. And that's something we will have to give up. Inilah yang harus kita tinggalkan. Jadi sifat-sifat material ini mempunyai sifat adalah saya akan sangat
biasanya di dunia material ini adalah saya bahagia melihat penderitaan orang lain. Atau ketika orang lain mempunyai mobil baru, mempunyai uang lebih banyak dari diri saya menjadi iri. Dan inilah sifat umum dunia material. Karena itulah ini semua sifat-sifat ini harus kita tinggalkan. So Raghunath Das Goswami, he finally went to the lotus feet of Sriman Mahaprabhu and he said, "What service can I do?" Raghunath Das Goswami. Ya, Raghunath Das Goswami mengatakan kepada Sriman Chaitanya Mahaprabhu, pelayanan apa yang bisa saya lakukan kepada Anda? And Mahaprabhu said, "You assist Swarup Damodar Goswami." Swarup Damodar Goswami was the personal secretary of Mahaprabhu. So Raghunath Das Goswami became the assistant secretary of Mahaprabhu. Dan kemudian Raghunath Das Goswami, Chaitanya Mahaprabhu mengatakan kepada Raghunath Das Goswami, kamu bantu itu adalah Swarup Damodar Goswami. Karena Swarup Goswami adalah sekretaris dari Chaitanya Mahaprabhu. Jadi beliau adalah asisten dari sekretaris Chaitanya Mahaprabhu. So it came to that point where Mahaprabhu left this world. Swarup Damodar Goswami left this world. Ramananda Roy left this world. Dan jadi kita ke poinnya ketika Chaitanya Mahaprabhu meninggalkan dunia ini, Swarup Damodar Goswami juga meninggalkan dunia, Ramananda Rai juga meninggalkan dunia ini. Gadadhar Pandit left this world. Dan Gadadhar Pandit juga meninggalkan dunia ini. So Raghunath Das Goswami, he was totally distressed. He was in deep separation from Mahaprabhu, Swarup Damodar Goswami, from everyone. He's wondered what to do. Kemudian Raghunath Das Goswami merasa dalam mood sangat perpisahan, sangat bersedih. Apa yang bisa saya lakukan ketika Chaitanya Mahaprabhu sudah meninggalkan, dan itu Ramananda Rai meninggalkan, kemudian Swarup Damodar Goswami juga sudah meninggalkan. Apa yang harus saya lakukan? So he came upon a plan. Kemudian dia mempunyai rencana. He said, "I'll go and see Rupa and Sanatan in Vrindavan. I'll say goodbye. Then I'll climb up to the top of Govardhan Hill. I'll jump off and kill myself." Saya bisa datang ke Brindavan, melihat Rupa dan Sanatan Goswami. Kalau tidak bisa melihat, dan saya mungkin menaiki Bukit Govardhan, dari sana saya menceburkan diri dan akhirnya saya meninggal. So he went to Vrindavan. He saw Rupa and Sanatan Goswami, and he told them what he was going to do. And they said, "We don't do that. That's not part of our line. We don't do that." Kemudian ketika akhirnya ke Brindavan, ketemu Rupa dan Sanatan Goswami, dia mengatakan, jadi kita tidak boleh melakukan hal itu. So they spoke to him in such a way that he decided not to do that. Then they adopted him as their third brother. Dan dibanding apalagi kalau seandainya saya tidak melakukan hal itu, maka apa yang bisa saya lakukan? Saya bisa menjadi saudara yang ketiga dari beliau ini. And then Raghunath Das Goswami, he wrote so many wonderful literatures. Dan kemudian beliau melakukan pelayanan yang sangat bagus di sana kepada mereka berdua. And he menulis sastra atau mengikuti kedua bersaudara itu. And he became Prayojan Acharya, the Acharya of the Prem Tattva. Dan kemudian beliau menjadi Prayojana Acharya, jadi tentang Prema Tattva di sana. So my point for saying this is that Raghunath Das Goswami, in his glorification of Srila Sanatan Goswami, he said that Sanatan Goswami, being a real Vaishnava, he was very happy when people were making advancement on the path of bhakti. But if people were suffering, Sanatan Goswami would suffer. Dan dalam tulisan beliau menjelaskan bagaimana melihat Sanatan Goswami sebagai seorang Vaishnava yang sangat maju. Beliau sangat bahagia melihat orang-orang menjadi berbahagia, dan ketika melihat orang pada umumnya menderita, dia sangat sakit perasaannya. Inilah kualifikasi Vaishnava. This is the mood of a real sadhu. Dan inilah mood dari seorang sadhu yang sesungguhnya. If he sees you happy,
he'll be happy. But if he sees you suffering, he will suffer. Jadi kalau kita melihat orang lain bahagia dan kita menjadi bahagia, dan ketika melihat orang lain menderita, maka dia juga merasakan penderitaannya. And Srila Bhaktivinoda Thakur has written, if you cannot see that people are suffering, do not preach. Dan Srila Bhaktivinoda Thakur mengatakan, kalau Anda tidak bisa melihat orang lain dalam penderitaan, maka Anda jangan melakukan pengajaran, jangan preaching. If you cannot see that people are suffering, do not preach. Jadi kalau Anda tidak melihat penderitaan orang lain, maka jangan Anda melakukan preaching, pengajaran. Because Krishna says in the Gita, right, Kamendriyani samyamyeya aste manasasmaran indriya kamvimudatma mityukshadasa uchyate. Might look like a sadhu, might smell like a sadhu, whatever, sound like a sadhu, but actually he's meditating on the objects of the senses. He's simply a cheater, cheating himself and cheating you. That person cannot have, he cannot feel for anyone else, no empathy. Jadi karena Krishna mengatakan di dalam Gita, sepertinya begitu banyak orang seperti sadhu kelihatannya dari gayanya, dari tindakannya, tetapi di pikirannya adalah memikirkan tentang indria-indria material. Dan orang seperti itu tidak akan pernah merasakan penderitaan orang lain. Jadi orang tersebut tidak akan pernah mempunyai empati kepada makhluk lain. And when Srila Sanatana Goswami passed away in Vrindavan, he had a relationship with practically every household. And when he left this world, the whole of Vrindavan cried. Sanatana Goswami secara praktis beliau berhubungan baik dengan siapapun yang ada di Brindawan. Dan ketika Sanatana Goswami berpulang di Brindawan, semua penduduk Brajawasi atau Brindawan itu datang dan menangis setelah kehilangan Sanatana Goswami. So I'll rephrase that. Real greed means lobha, sadhusanga, harikatha. Dan karena itulah kita seberapapun kehebatan orang harus mengembangkan lobha dengan sadhusanga dan harikirtana. Real greed means greed for the association of a real sadhu, real saintly personality, and greed to hear Harikatha, the glories of the Supreme Lord and the Siddhanta spoken by saintly personalities. Dan kehebatan seseorang akan ditentukan sejauh mana dia mendengar Harikirtan dan juga mengembangkan lobha untuk mendengarkan kesimpulan atau Siddhanta yang diberikan oleh orang-orang atau penyembah-penyembah yang agung. Because people think, and we have to be very careful, because people think when I get married, I'll be happy. Jadi karena kita harus berhati-hati. Contohnya adalah orang-orang berpikir kalau saya menikah seperti itu dan saya akan pasti bahagia. Itulah pikiran orang umumnya. When I get married, I'll be happy. Jadi kalau kita menikah berarti kita bahagia. Seperti itu pikiran orang pada umumnya. There's one story. It's called The Greatest Show on Earth. The greatest. It's one story, The Greatest Show on Earth. Yeah. Jadi ada satu cerita tentang hal ini. It's a big show, and it comes to every town and village. And they set up big pandal, massive. Jadi ada suatu pertunjukan di suatu desa, kemudian ada pandal ataupun tempat hall yang sangat besar di sana untuk pertunjukan itu. But it's very expensive, $1,000 a ticket. Tetapi untuk datang ke sana itu sangatlah mahal dan tiketnya adalah $1,000 untuk masuk saja. So in one town, one man, he collected the $1,000 and he bought a ticket. Jadi ada seseorang yang berusaha untuk mengumpulkan uang dan akhirnya dia mencapai $1,000 seperti itu. Akhirnya dia bisa membeli tiket masuk untuk ke pertunjukan itu. So he gave his ticket at the door. They opened the tent and he went in. It was a massive tent,
There's no one in there, nothing. And at one, you know the story? And at one end was a table, some men sitting, talking, and making a noise. Nah, di sana di tenda tersebut dia masuk ke dalam gini dengan membayar tiket yang ada di dalam pertunjukan tersebut. And then they saw this man. Kemudian melihat orang tersebut. And they came over to him. And they started to slap him and punch him. Kemudian melihat orang yang masuk, kemudian mulai ditampar mukanya, kemudian dipukuli seperti itu. And they said to him, when you leave this tent, you have to tell everyone this is the greatest show on earth. Dan inilah sebenarnya kalau Anda bisa keluar dari tempat ini, kamu bisa katakan kepada setiap orang, inilah situasinya. Because if you don't, we know where you live, and we'll come and we'll really beat you up. Understand? We know if you don't say that, we know where you live, we'll really come and beat you hard. Dan dijelaskan kalau Anda sudah meninggalkan tempat ini, kalau Anda tidak mengatakan pada orang lain, saya akan memukul Anda lagi. So he left the tent and everyone said, what was it like? What was it like? He said, greatest show on earth. Dan kemudian dia meninggalkan tempat itu dan seperti apa jadinya. What that means is all the relatives and the family members, they want you to get married. Because it's so wonderful to be married. Kemudian di tenda atau di sebuah pertunjukan itu adalah dia berpikir di sana adalah semuanya bahagia, semua relatifnya, keluarganya berpikir kalau dia masuk ke tempat itu dia akan mengikuti pernikahan dan menjadi bahagia seperti itu. But actually all you do is get slapped around by the material energy. Tetapi sesungguhnya siapapun yang masuk situasi seperti itu akan ditampar dengan oleh material energi ini, dipukulin oleh material energi ini. So they tell you it's the greatest show on earth to get married, but it's actually just a big tent with nothing in it and hard labor. Dan ketika seseorang masuk dalam situasi itu atau seperti perkawinan seperti itu di bawah tenda yang besar seperti itu, sesungguhnya Anda akan bekerja keras di sana untuk memenuhi keinginan keluarga kalau sudah menjadi menikah seperti itu. So everyone thinks I will enter that boat of eternal happiness and set sail into the sunset. Dan kemudian orang selalu berpikir ketika orang masuk ke sana dia menjadi bahagia, dan ketika keluar dia melihat kalau dia keluar dari itu adalah dia seperti sedang melihat matahari yang sedang terbenam. But that only happens in the movies. Only happens in the movies on TV. Jadi saya tidak pernah melihat. Jadi pernah melihat hal ini di TV. So my point is, of course, we're aspirants on the path of bhakti. We're trying to do other things, but the average person in this world, they think by getting married that is the goal of life. Dan inilah yang terjadi di dunia material ini, bahwa setiap orang bercita-cita untuk mencapai tujuan hidupnya, dan ketika dia sudah menjadi dewasa dan menikah, dan seolah-olah itu adalah tujuan hidupnya. But the real goal is loba sadhusanga harikata, associate with saintly personalities and hear those saintly personalities speak harikata. Then and only then can the heart be cleansed. Dan sesungguhnya adalah tujuan hidup kita adanya mengembangkan loba atau keinginan yang kuat terhadap sadhu sangha dan harikirtana, dan kita bisa mendengarkan pergaulan dan mendapatkan pergaulan dari para penyembah murni, kemudian mendengarkan tentang harikirtana, dan itulah yang bisa membersihkan hati kita. Must be bona fide sadhu. Dan itu dijelaskan harus kita mendapat pergaulan dari seorang sadhu yang bonafide. And don't forget, Krishna says in the Gita, Kam, Krodh, Lobha, 3 gateways to hell. Dan dijelaskan di dalam Bhagavad Gita, jadi kama, lobha, dan juga rasa iri, rasa keinginan yang kuat, dan juga rasa
kemarahan itu adalah 3 pintu gerbang menuju neraka. So the goal is the search for the self-realized soul, for that saintly personality, and here is Harikata. Dan inilah sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mendengar dari kepribadian agung tentang Hari Kirtana. Finish? We stop there? Yes. We stop here? Or more? Continue till 9. What do you say? Yes, you can continue from there. Like Keep talking. Yeah. Okay, so the symptoms of the bona fide sadhu are in the Bhagavatam. Jadi ciri-ciri dari seorang sadhu yang bona fide itu dijelaskan di dalam Srimad Bhagavatam. Titikshava Karunika Surya Savadehinam Ajata Sattva Santa Sadhava Sadhubhushanam. Symptoms of a sadhu is tolerant. Jadi dari sloka itu titik sawah karunika. Jadi ciri-ciri utama dari seorang sadhu adalah sangat bertoleransi Very merciful, dan juga sangat berkarunia friendly, dan juga bersahabat, friendly to all living entities. bersahabat kepada semua makhluk hidup. See, he doesn't discriminate. Dan beliau tidak membeda-bedakan. He doesn't think you're bad, you're good, you're this, you're that. He doesn't discriminate. Dia Friendly membeda- to all living Jadi entities. bersahabat dengan semua makhluk hidup. Dia tidak berpikir bahwa ini baik, ini buruk, ini seperti ini, itu seperti itu. Dia tidak membeda-bedakan setiap makhluk hidup. He has no enemies. Dan juga dia tidak mempunyai musuh. He's peaceful. Dan juga dia damai. He abides by the scriptures. Dan dia adalah diikat oleh kitab suci. And all his characteristics are sublime. Dan juga semua karakteristiknya itu adalah sangat mulia. But they're very general. Dan itu adalah secara umum, ya, ciri-ciri sadhu secara umum. So, in 1994, Srila Govinda Swami, he gave the explanation in Mayapur, what is a real sadhu. Dan tahun 1994, Srila Govinda Swami di Mayapur memberikan tentang hal ini, siapa sesungguhnya sadhu itu. Real sadhu is not under the sway of the 3 modes of material nature. Jadi sadhu adalah beliau yang bisa membebaskan atau yang sudah keluar dari 3 mode dari sifat alam material ini. Krishna says in the Gita, Sattva Rajas Tamati Guna Prakriti Sambhavaha. Everybody is tied by the 3 modes of material nature. Di Bhagavad Gita dijelaskan, jadi setiap orang itu diikat oleh 3 sifat alam material ini. In the Bhagavatam, Krishna says to Uddhava in the 11th canto, Sattva Rajas Tamati Guna Jivasyanaiva Me. Everyone is tied down with, controlled by the 3 modes of material nature, but I am not. Dan juga di Srimad Bhagavatam skanda 11 menjelaskan setiap orang diikat oleh Sattva Rajas Tamas dari triguna ini dengan ketat seperti itu, tapi sesungguhnya aku tidak terikat di sana. The 4 defects are not present in him. Dan 4 hal kesalahan atau kekurangan seseorang itu tidak berada pada Sri Krishna. Brahma, Pramada, Viprilipsa, Karanapatava. Jadi 4 kepada sadhu maksudnya. Brahmada, Vipralipsa, Karnapata, itu semuanya tidak terdapat pada seorang sadhu. The tendency to make mistakes. Jadi juga ada kecenderungan untuk berbuat kesalahan. The tendency to be illusioned. Ya, jadi kecenderungan untuk dibingungkan. The tendency to cheat. Tendensi adalah untuk menipu. Imperfect senses. Dan juga kecenderungan bahwa indera-indera tidak sempurna. See, real sadhu means Trikaligya. Trikaligya means he knows your past, present, and future. Jadi sadhu yang sesungguhnya adalah beliau dalam tahap Trikalagyan, berarti dia mengerti masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Krishna says in the Gita, Vedaham Samachittani Vatamanani Chajuna Bhavishanti Chabhutani Mamtu Vedana Kashyana. As the Supreme Personality of Godhead, I know everything that has happened in the past, everything that is happening in the future, and everything that is happening now, and all living entities I know. But me, Mamtu Vedana Kashyana, me, no one knows.
Dan di pengakuan kita juga Kristen menyatakan bahwa jadi aku mengerti masa lalu, masa sekarang, dan masa yang datang. Dan tidak seorang pun mengerti diriku, tetapi akan tetapi aku mengerti setiap makhluk hidup. And the real sadhu is Trikalagya. He knows your past, your present, and future. And that's very important. Dan inilah yang paling penting, bahwa sadhu yang sesungguhnya adalah mempunyai Trikalagyana. Beliau itu mengerti masa yang lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. And we just discussed these 6 enemies: Kam, Krodh, Lobha, Moha, Mada, Matsarya. Gone, not in the sadhu. Dan juga kita sudah mendiskusikan sadripu ini. Jadi Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, dan Matsarya ini tidak ada pada diri seorang sadhu. Then the 4 anartas, that are unwanted desires that gravitate to the region of the heart, Tattva Brahm, Riddha, Durbalyam, Asat, Trishna, Aparad, all gone. Dan juga 4 hal seperti 4 anarta yang ada dalam hati itu, seperti Asat, Trishna, kemudian Daya, Durbalyam, Aparada, dan semuanya tidak ada di dalam diri sadhu. So Tattva Brahm, illusion about spiritual knowledge. Tattva Brahma mereka adalah kebingungan tentang pengetahuan spiritual. Riddha, Durbalyam, weakness of heart. Jadi Hridaya Durbalyam itu adalah kelemahan hati. Aparad, offenses. Dan aparad itu adalah kesalahan. Asat, Trishna, Dan Asat Trishna, material desires. dan keinginan-keinginan All material. gone. And this is all still Kanishta. We haven't hit Madhyam yet. Dan itu semua tidak ada, tetapi kualifikasi ini masih dalam sadhu yang kanista, belum di tingkat madhyama. Everyone understand that? Still Kanishta. Kanishta means I haven't begun real bhakti. Bhakti begins at Nishta. Nah, jadi kanista itu artinya belum kita memulai bakti sesungguhnya, karena bakti sesungguhnya adalah dalam tatanan nista. So real sadhu has gone past Anattanavritti. Anattanavritti gone. Jadi sadhu yang sesungguhnya adalah di atas Anattanavritti. Jadi dia sudah bebas dari Anattanavritti sepenuhnya. And Nishta, which is Shraddha Sabda Vishvasa Kaya Sudridanish Joy Krishna Bhakti Koila Savakama Krita Hoy, develops strong firm faith to perform bhakti is Nishta. That is the beginning of the Madhyam, very beginning. Dan inilah awal seorang disebut madhyama adhikari ketika dalam tahapan nista. Jadi dia sudah sebebasnya dari Anattanavritti, dan itulah dia mempunyai keyakinan yang sangat kuat untuk melakukan pelayanan bakti. Dan itu baru tahap awal seorang madhyama adhikari. There's one man, he went to Srila Bhaktivinoda Thakur and he said, I've given up family life, I follow Ekadasi very strictly, I serve the Vaishnavas, I chant 128 rounds a day. What is my position? Kemudian ada seseorang yang datang kepada Srila Bhaktivinoda Thakur. Dia mengatakan, saya sudah meninggalkan keluarga, kemudian saya mengikuti aturan-peraturan, kemudian saya berjapa 108 kali dalam sehari, saya melayani Vaishnava. Kemudian di mana posisi saya sebenarnya? Dia ingin bertanya tentang di level berapa, di level mana posisinya dia. And Srila Bhaktivinoda Thakur said, you have just begun Madhyama Adhikari. Dan Srila Bhaktivinoda Thakur mengatakan, Anda baru memulai dari Madhyama Adhikari ini. Just begun. Jadi hanya baru mulai saja, masuk aja dalam Madhyama. So, sadhu, real sadhu, he's gone past Nishta, he's gone past Ruchi, gone past the Shakti. Jadi sadhu yang sesungguhnya adalah mereka sudah melewati nista, sudah melewati ruci, dan juga melewati asakti. He's in Bhav. Real sadhu's in Bhav. That's the bottom level for real sadhu, Bhav. Ya, jadi bagian yang terbawah dari bagian paling bawah tingkatan itu dari seorang sadhu sesungguhnya adalah mulai dari tingkatan bhawa itu. Srila Rupa Goswami writes, Bhav is a ray of prema. Dan Srila Rupa Goswami menyatakan bahwa bhawa itu adalah baru sinar dari prema. And in Bhav, you see your eternal form and you see the eternal form of the Lord. Dan di dalam bhawa itu Anda akan tahu tentang bentuk
dari suara diri kita sendiri dan juga mengerti tentang bentuk Tuhan dengan sesungguhnya. Itulah tingkatan bawah. But my Guru Maharaj said, Srila Gogovinda Swami in Mayapur in 1994, he said, but better still is a Premi Bhakta. This is a real sadhu. Premi Bhakta means full-blown prema. That means he's come from that world, prema bhumi, to this world, bringing prema. Ya. Jadi tetapi Srila Gogovinda Swami tahun 1995 yang pun mengadakan, tetapi sadhu yang sesungguhnya dia adalah mereka dalam tatanan prema, bukan bahawa lagi. Jadi artinya beliau yang memang berasal dari dunia spiritual datang turun ke bumi. Itulah sadhu yang sesungguhnya. So this is a real sadhu. This is the sort of sadhu we should be seeking association of. And each of these topics we could spend a day on, minimum. Right? Jadi inilah sebenarnya topik tentang sadhu ini harus kita dengarkan sebenarnya. Bhav means he's come up all this way through all the different levels and he's developed bhav. Prema means he's come from there. Mungkin bawah itu kita bisa capai dari step by step dari bawah sampai di bawah. Tetapi prema tidak bisa dicapai dengan usaha. Tetapi prema itu hanya diberikan oleh datang dari tempat itu, dari di atas. And if we go through the Sri Chaitanya Charitamrita, what is the goal? What is the goal of bhakti? What is the goal? Ketika kita masuk dalam Chaitanya Charitamrita, apa tujuan tertinggi dari bhakti itu? Goal is prema. Purushartha Suramani, prema mahadana. Greatest wealth is prema. Jadi tujuan utama dari bhakti itu adalah prema dana. Jadi kekayaan yang berupa cinta kasih rohani ini. Inilah sebenarnya tujuan dari bhakti. Okay. Oke, Hare Krishna. Landlord. Very nice, Prabhu. Anyone want to add anything or take anything away or? Prabhu, in this connection about this sloka, why even though is like inimical to Shivaji, also proud is Daksha. Why is he so proud? Then why is because his give position first become proud or? Yeah, that's right. Big position. We've seen it, right? People who get big positions, they fall down, isn't it? Yes. So many. Yeah. That's why it's said, Sada Sishataki, always remain a disciple. Right? Yeah. Always remain a disciple. And always remain, it's like, how can I put it? Bhaktivinoda Thakur, he wrote, if a list of all the names in the universe was made, he wanted his at the bottom. Ya karena itulah kita harus berpikir sebenarnya kita adalah seorang murid sebenarnya, seorang yang rendah seperti itu agar kita tidak jatuh. Kalau kita mempunyai kedudukan yang tinggi, merasa diri besar, maka itu yang terjadi. Karena itulah Bhaktivinoda Thakur menulis bahkan jika ada susunan planet itu kita merasakan diri kita adalah yang paling bawah seperti itu. My Guru, Srila Gogovinda Swami, he said in many classes, he said, if a list is made of everyone's names, put mine at the bottom. I want to be at the bottom, at the back. Jadi Srila Gogovinda Swami Maharaj, guru beliau mengatakan bahwa di beberapa kelas beliau mengatakan, jadi taruhlah diri Anda, kalau di antara para penyembah itu, taruh Anda yang paling bawah. Kalau bisa Anda melakukan sewa di bagian belakang seperti itu. So, it described in the Madhya Lila, the Chaitanya Charitamrita, Savatama Apanaki Hina Karimani. The great sadhus, great Vaishnavas, they think themselves very lowly. But the Kanishtas, they think themselves very great. Jadi di Chaitanya Madhya Lila dijelaskan di sloka yang diucapkan tadi bahwa seorang sadhu yang agung dia selalu merasakan dirinya yang paling rendah. Tetapi seorang kanista selalu merasa dirinya paling tinggi. So Haridas Thakur, he wouldn't go to the Jagannath Temple. He felt himself too lowly. Siddhanta Goswami, Rupa Goswami, they wouldn't go. They felt themselves too lowly. They didn't say, oh, I'm a big Vaishnava, I should be let in. No, they just wouldn't go anywhere near it. But every day, Mahaprabhu took Mahaprasad to Haridas Thakur. Jai Shri Shri Radha Sesra Ki Jai. Right, every day he took prasad. Dan Haridas Thakur dia tidak pernah masuk ke Jagannath Puri di temple Jagannath.
kemudian Sanatan dan Rupa Goswami dan Sanatan Goswami juga tidak pernah masuk Jagannath Temple, tetapi setiap hari beliau mendapatkan Mahaprasad dari Jagannath Puri. Jagannath Temple. So that's our position. So when Mahaprabhu says, and that's here, Kam, Krodh, Lobha, Mada, pride, Mahaprabhu says Trinada Bisanishana. And Krishna says in the Gita with the 20 symptoms of knowledge, Amanitvam, Adambitvam, Ahimsasanti, Ajavam. First one is pridelessness. Ya. Tapi di sloka, di pembahasan tadi kita membahas tentang Kama Krodha, Kama Krodha, Loba, Moham, dan kemudian Mada. Mada ini adalah kebanggaan. Kalau orang bangga itu segera harus dihilangkan, karena itulah di Chaitanya Mahaprabhu mengatakan Trinadapi Sunicena, seperti itu. Juga di Bhagavad Gita, Amanitam, Madam Hitam, di sana di sloka bab 13, sloka 8-12 dia menjelaskan hal ini, bahwa sekarang harus dia bagaimana menjadi rendah hati. Humility, Amanitvam, and the second one is Adambitvam, pridelessness. Well, here, Prabhupada says he's very proud, right? But we say Amanitvam, Adambitvam, no pride. Jadi sebutkan tidak ada kebanggaan. Anamitam, Madanitam. Pertama adalah kita menjadi rendah diri dan tidak mengharapkan penghormatan dari orang lain. So in the 13th chapter of the Bhagavad Gita, Krishna describes 20 symptoms of knowledge. Number 1 is Amanitvam, humility, and number 2, Adambitvam, pridelessness. Same thing as Mahaprabhu said. Mahaprabhu said the same thing. Jadi sama di pelajaran di Bhagavad Gita, Krishna menyatakan Ananwitam dan Madamwitam. Yang kedua berikutnya sama dengan ajaran Chaitanya Mahaprabhu. Adalah dia harus menjadi rendah hati. Yeah, there's one thing I forgot to say. The Daksha, he committed great offence to Lord Shiva. Lord Shiva is a great Vaishnava. If you offend a Vaishnava, Nindam Kuvanti Yemuda Vaishnavana Mahatmanam Patanti Pittamesadam Maharura Samjite, you'll go to hell, Baba. There's no question, right? If you offend a Vaishnava. So in 1991, when the deities were installed in Bhubaneswar, Gurudev was talking about this, and he said, if you commit an offence to a Vaishnava, everything's finished. Nindam Kuvanti Yemuda Vaishnavana Mahatmanam. Finished. Right. Jadi di sini, jadi di sini Daksa itu melakukan aparat kepada Shivaji, yaitu Vaishnava aparat. Jadi ketika seorang melakukan Vaishnava aparat, dia adalah masuk neraka. Dijelaskan ketika 1999 ketika di Bhubaneswar menjelaskan juga hal ini, bahwa ketika seorang melakukan aparat itu sepenuhnya dia habis dalam perjalanan baktinya, Vaishnava aparat ini. You can go to all the kirtans in the world, you can chant all the mantras in the world, you can jump up and down in the kirtan, you will go backwards. Tetapi apapun yang, kalau orang melakukan kesalahan apapun, mungkin Anda menjadi kirtan yang sangat hebat, melakukan mengucap nama suci, dan semua itu tidak ada kemajuan, bahkan itu menjadi kemunduran kalau melakukan Vaishnava aparat. So Gurudev said the only way to atone for that is beg forgiveness. Go to that sadhu, pay dandavats, touch his feet, minimum. Karena itulah ketika ketemu sadhu itu minimum kita harus melakukan dandawat atau bersujud, kemudian dan juga melakukan sembah sujud kepada sadhu. Minimum itu harus dilakukan ketemu sadhu. And I asked the question, Gurudev, what if that sadhu has left the planet? Dan kemudian saya bertanya secara pribadi kepada Gurudev, ketika sadhu itu meninggalkan planet ini, apa yang akan terjadi? And Gurudev said, go to the temple where that sadhu is worshipped, pay dandavats, and cry tears of repentance in your heart, not crocodile tears, tears of repentance from your heart, from the core of your heart. Ya. Dan juga berikutnya Gurudev menjelaskan, di temple adalah sadhu, ada yang dipuja juga, setiap hari kita memuja sadhu seperti itu. Di sana Anda bersujud dan menangis dari dalam hati, bukan dia menangis seperti tangisan buaya, jadi air mata dari buaya seperti itu, tetapi menangis dan menyesali kesalahan itu di dalam hati. Itulah caranya bagaimana kita meminta maaf ketika sadhu itu sudah berpulang.
Dandavats everyone. Thank you for letting me speak. Hare Amapago. Vashikap Trivisha Kripsa Divya Vichapati Namben Vivasam Hadamona Maha. Dandavats.